Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja, Pak Pak Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimingsari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimingsari ini ya, warga Pantai Blimingsari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang setuju belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimingsari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga. Setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi.
Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah dikatakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut.
Ya, suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Bliming Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Bliming Sari ini ya, warga Pantai Belimbing Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang belum jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Belimbing Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau kepala tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan.
Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan ya. Siap, makasih Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja, Pak Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang setuju belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja, Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut, ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Bliming Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Bliming Sari ini ya, warga Pantai Bliming Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang belum setuju apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Bliming Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih,
Lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau kepala tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih.
Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan, ya. Siap, makasih Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja, Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut, ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang setuju belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja, Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut, ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Bliming Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Bliming Sari ini ya, warga Pantai Bliming Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang belum setuju apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Bliming Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan
Bu gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau kepala tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan
disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja Pak Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang betul belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap.
catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan, juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syauqi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Hidup Pak Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja, Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut, ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Bliming Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Bliming Sari ini ya, warga Pantai Bliming Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang belum setuju apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Bliming Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan, ya.
Siap, Terima makasih. kasih Pak. Bapak, alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup, Pak Amin. hidup Pak Anies, hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja Pak Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang betul belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan, juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat.
Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. 5 menit Hidup aja, Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing Sari ini ya, warga Pantai Blimbing Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang belum setuju apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga. Setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau kepala tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah
telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja, Pak Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimingsari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimingsari ini ya, warga
Pantai Blimbing Sari mohon dikasih modal usaha. Ya. Orang Betul belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan, juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih.
Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan, ya. Siap, makasih. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Oh, 5 menit Hidup aja, Pak Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan. Sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut, ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang betul belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Investasi di alat, betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Hidup Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja, Pak Pak, Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang betul belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi, dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan
gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Ingin ketemu dengan muridnya. Head coach atau Kepala Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ahmad Ali menyebut tolol jika kubunya membangun komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Kokapten Amin Sudirman Said merespon apa yang disampaikan Ahmad Ali tersebut. Menurut Sudirman, sikap yang diambil Ahmad Ali salah. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman Said pada Rabu 27 Desember. Sudirman Said mengatakan bahwa membangun komunikasi dengan kompetitor merupakan salah satu wujud kematangan dan kecerdasan dalam berpolitik. Ia kemudian menyerang balik Ahmad Ali dengan menyebut tidak paham strategi. Sudirman mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin. Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi. Pasalnya bagi Sudirman, secara strategi pemenangan, sikap Ahmad Ali disebut sangat destruktif. Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin. Atas hal itu, Sudirman berharap seluruh anggota yang tergabung di dalam koalisi dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bisa menjaga iklim kompetisi. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis